Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, bertemu lagi di channel Buka Buku. Belajar menyenangkan bersama Ibu Wulan. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ke-1. Tapi sebelumnya kita mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat, berguna, dan menyenangkan. Sahabat pintar, apakah kalian pernah melihat petani menanam padi di sawah? Ternyata proses menanam padi sampai jadi nasi yang kita makan sehari-hari tidaklah mudah. Butuh waktu, ketekunan, dan perawatan yang tidak mudah. Sudah selayaknya kita memanfaatkan padi sebagai nasi yang kita makan sehari-hari dengan bijaksana, seperti tidak membuang-buang nasi. Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang padi. Padi adalah tanaman yang bijinya dikonsumsi sebagai sebagian besar rakyat Indonesia setiap hari. Dan padi juga merupakan makanan pokok rakyat Indonesia. Padi tumbuh di sawah di dataran rendah. Padi juga sebagai sumber daya alam hayati dan termasuk tanaman biji-bijian. Dan jenisnya adalah termasuk tanaman rumpun. Padi kaya akan karbohidrat. Padi juga memiliki biji tunggal atau disebut monokotil dan lainnya. Biji padi juga dapat dimakan oleh unggas. Daunnya dimakan ulat dan hama wereng. Sawah menjadi tempat tinggal beragam hewan seperti katak, ular, belut, dan lain-lain. Kulit padi dimanfaatkan untuk sampo, untuk prakarya, untuk bahan bakar. Padi menjadi sumber mata pencarian petani. Baiklah, sekarang kita akan memasuki pelajaran kita, yaitu subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pelajaran ke-1. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Bacalah teks berikut dalam hati, pahamilah isinya dengan baik. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat, dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara, bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Berkembang, penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah butir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi.
Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa isi bacaan di atas? 2. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? 3. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? 4. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? 5. Apa yang dimaksud dengan gabah? Tukarkan jawabanmu dengan temanmu. Sebelumnya, mari kita baca selanjutnya. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras atau padi, sagu dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, atau lainnya. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang tadi telah kita baca 1 sampai 5. Apa isi bacaan di atas? Isi bacaan di atas adalah tahap pertumbuhan tanaman padi. 2. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Tanaman padi penting bagi rakyat Indonesia karena sebagian besar rakyat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. 3. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Tanaman padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Jawabannya adalah lama proses tanaman padi tumbuh yaitu 110 hari sampai 130 hari. 5. Apa yang dimaksud dengan gabah? Jawabannya adalah gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Demikian tadi pertanyaan serta jawaban yang dapat Ibu berikan. Semoga menjadi tambahan kalian untuk memahami apa itu padi dan tanaman tersebut dapat tumbuh di mana serta berapa lama proses padi itu tumbuh. Untuk selanjutnya kita lanjutkan. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Diagram ini masih kosong dan sudah diberikan untuk gambar. Gambar pertama, padi direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Gambar selanjutnya, biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning.
Setelah kalian melihat gambar proses pertumbuhan padi, diskusikanlah hasilnya bersama temanmu. Berdasarkan diagram tersebut, bagian mana yang paling penting? Mengapa? Apa dampaknya apabila bagian tersebut bermasalah? Diskusikan pendapatmu dengan temanmu. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Jawaban dari hasil diskusimu, bagian mana yang paling penting dan mengapa? Jawabannya adalah bagian yang terpenting adalah bagian kedua, yaitu biji akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Masa tumbuh padi sangat menentukan untuk perkembangan selanjutnya. Kita lanjutkan. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. 1. Menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. 2. Menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. 3. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. 4. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. 5. Penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi, sedangkan penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Berdasarkan penjelasan di atas, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang bagaimana melestarikan tanaman yang kamu pilih. Selain itu, tulislah juga pertanyaan mengenai bagaimana menjaga keseimbangan agar tanaman tersebut tidak habis. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya. Amati gambar berikut. Kalian amati gambar di bawah ini. Ada 3 gambar. Yang pertama adalah gambar orang, ini adalah nelayan, ya, para nelayan. Kemudian juga yang gambar kedua adalah bentangan sawah di perbukitan, ya. Kemudian gambar yang ketiga juga sawah di dataran rendah. Tugas kalian adalah membuat daftar pertanyaan dari gambar-gambar tersebut. Yang perlu kalian ingat, kalian untuk membuat kalimat tanya ada singkatan dari unsur pertanyaan yang disebut adalah adik simba. Adik simba merupakan singkatan, ya, dari unsur pertanyaan yang harus kalian hafalkan. A itu menyatakan apa, D di mana menyatakan tempat, kemudian K-nya adalah kapan, menyatakan waktu, C siapa, itu menyatakan nama orang, M mengapa, menanyakan perbuatan atau sebab, bagaimana, menyatakan atau menanyakan tentang keadaan. Nah, dengan kalian hafal adik simba seperti ini, kalian tentunya sudah bisa membuat suatu kalimat pertanyaan. Yang tentunya juga harus memakai tanda baca bertanya.
Setelah kalian jawab dan membuat 5 pertanyaan tentang gambar tadi, kemudian diskusikan pertanyaan dan hasil pengamatan dengan temanmu. Tulis perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut. Selanjutnya adalah pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Selanjutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Di antaranya pertanian, peternakan, perumahan dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Berikut ini adalah tabel. Tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam di mana tumbuhan pilihan hidup. Tambahkan pertanyaan ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya. Ini adalah jawaban dari tabel di bawah ini. Lokasi pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Ciri-ciri pantai berbatasan langsung dengan laut. Sumber daya alam yaitu ikan, rumput laut, dan kerang. Manfaat pantai adalah untuk objek wisata. Mata pencarian penduduk di daerah pantai yaitu nelayan dan petani tambak. Kemudian di dataran tinggi, lokasinya adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan air laut. Ciri-ciri dataran tinggi, ketinggiannya 500 Selanjutnya adalah untuk ciri-ciri dataran tinggi ketinggiannya 500 mdpl. Sumber daya alam dataran tinggi adalah tanaman sayuran dan buah-buahan. Kemudian manfaat dari dataran tinggi tersebut adalah sebagai tempat peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Sedangkan mata pencarian penduduk dataran tinggi adalah sebagai petani dan perkebunan. Selanjutnya adalah lokasi dataran rendah. Lokasi dataran rendah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 mdpl. Ciri-cirinya, ketinggiannya kurang dari 200 mdpl. Kemudian sumber daya alam adalah hewan, ternak, sayuran, dan buah-buahan. Manfaat dari dataran rendah adalah untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Mata pencarian penduduk dari dataran rendah adalah petani, karyawan, dan buruh. Itu tadi adalah jawaban dari tabel yang harus kalian kerjakan. Nah, sekarang kamu memiliki daftar pertanyaan yang sangat banyak dan beragam
mengenai tumbuhan yang kamu pilih. Serahkan daftar pertanyaan tersebut kepada gurumu. Baiklah, pelajaran kita kali ini tentang padi. Proses padi, kalian bisa mengenal tanaman padi sebagai penghasil padi adalah penghasil beras, kemudian masyarakat Indonesia mengkonsumsinya, dan padi juga dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi, serta tahapan bagaimana padi itu bisa tumbuh subur dan dapat sebagai konsumsi masyarakat di Indonesia. Terima kasih atas pelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.